Ya, selamat datang di channel Silvana Udarana, dan buat kalian yang baru aja mampir, jangan lupa buat subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari gua ya. Dan senang sekali akhirnya gua bisa upload lagi ya. Dan kemarin-kemarin abis melewati minggu-minggu yang padat juga di kerjaan, so sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Dan di video ini gua mau kasih tahu tagihan IndiHome gua di bulan Agustus ya, apakah bakal meledak atau kira-kira kayak gimana harganya. Tapi sebelum kesana, gue mau kasih tahu isu yang sedang hangat juga ya, dimana katanya katanya FUP dari IndiHome itu kadang suka naik, suka turun gitu ya, suka berubah-ubah. Ada yang bilang juga, wah ini sengaja nih dari IndiHome-nya supaya kita upgrade speed terus gitu kan, supaya tagihan kita makin gede dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau dari gue pribadi, sebenarnya kayaknya itu cuma kesalahan di aplikasi aja mungkin ya, karena kan selama ini kita melihat FUP itu kan dari aplikasi doang tuh, atau misalnya dari website gitu ya. Nah mungkin ada kemungkinan website tersebut atau apps tersebut mungkin lagi error, atau mungkin juga belum diupdate dan sebagainya. Nah makanya belakangan ini tuh banyak banget yang ribut tentang batas FUP yang kadang suka turun sendiri, dan itu jauh kadang turunnya gitu ya. Misalnya dari yang tadinya batasnya 500 GB jadi cuman 250 GB gitu ya. Kan itu lumayan jauh ya dari segi volumenya. Nah di sini gue mau kasih lihat, kebetulan gue ketemu juga dari Kompas ini ya, ini dari Kompas. Nah jadi ini headline beritanya itu simpang siur batas FUP internet IndiHome, ini jawaban Telkom ya. Ini beritanya di 11 Juni ya 2020, dan baru sebulan lebih ya, belum sampai 2 bulan. Dan ini di tekno.kompas.com, nanti link beritanya juga gue taruh di deskripsi. Jadi di isi beritanya ini gue sekilas aja ya, itu banyak banget yang mengeluhkan di Twitter mungkin ini tuh FUP-nya tuh berkurangnya cukup drastis ya. Misalnya kayak yang ini nih tadi ya, pagi IndiHome perubahan FUP kok tanpa ada pemberitahuan ya, kata dia. Sebelumnya 300-an jadi tinggal 150 GB gitu. Sampai dia bilang permainan kotor untuk menambah upgrade FUP ya gitu ya, udah seuzon gitu ya. Terus juga ada beberapa nih yang lain mungkin nggak ditampilin semua sama kompas.com. Nah jadi menurut gue sih kayaknya itu cuman kesalahan aja, dan ternyata dilampirin juga nih jawaban dari CS IndiHome via Twitter ya. Nah jadi di sini ada reply seorang user juga. Nah Naya konfirmasi, nah mungkin nama CS Naya ya. Naya konfirmasi bahwa tidak ada perubahan FUP, hanya saja tampilan di aplikasi My IndiHome ada perubahan. Yang sebelumnya ditampilkan FUP keseluruhan, namun saat ini hanya ditampilkan FUP pertama, dan kakak akan tetap dapat menikmati FUP sesuai dengan ketentuannya kali ya. Karena ini di sini kan 1/2 nih, yang 2/2-nya setelah gua klik tadi nggak ada gitu, nggak lengkap sih kayaknya mungkin. Tapi mungkin bisa disimpulkan kayak gitu ya. Nah terus dicontohkan juga sama Kompasnya nih, apabila terdaftar di 20 MB maka informasi FUP pertama itu 500 GB, sementara FUP keduanya yang 800 GB nih nggak ditampilkan. Nah makanya seolah-olah FUP-nya tuh turun dari yang 800 GB jadi cuman 500 GB, padahal tetap dapat kita yang 800 GB gitu. Nah jadi bukan FUP-nya yang turun ya, mungkin itu tadi kesalahan di aplikasi, atau juga belum update, atau juga mungkin lagi ngebug, lagi error dan sebagainya ya kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian belum tahu batas FUP kalian tuh berapa di paket yang kalian pakai, ini di bawahnya juga ada informasi tabelnya nih. Jadi ini kita bisa lihat foto ya, terus kita layar penuh aja, dan gua zoom sedikit biar jelas. Oke. Di sini ada tabel ya, contohnya kayak misalnya punya gua di 30 Mbps. Nah kalau gua sudah mencapai penggunaan di 700 GB, gua akan kena penurunan speed sebesar 75% gitu ya. Nah selanjutnya kalau gua mencapai lebih dari 1200 GB, nah nanti speed gua itu cuman 40% dari 30 Mbps ini gitu. Nah tapi setelah ini kita udah nggak kena penurunan speed lagi, udah unlimited. Jadi nggak perlu khawatir kita kena pengurangan speed terus ya sampai 0, nanti speednya nggak bisa jalan pak. Gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu bisa dilihat di sini ya, cek aja di link di deskripsi. Oke, kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Dan sekarang gue mau kasih lihat tagihan bulan Agustus gue di aplikasi My IndiHome. Ini udah gue siapin handphonenya, so langsung aja kita lihat sekarang. Kita buka aplikasinya.
Dan ini dia tagihan gue di bulan Agustus, yaitu 430.900, dan ini udah gue bayar karena gue gatel banget kemarin tuh, lemot ya, mungkin perasaan gue aja karena gue belum bayar, jadi gue kayak merasa aduh lemot nih karena belum bayar nih gitu, jadi langsung gue bayar kemarin. Dan ya mungkin cara bayarnya udah ada di video yang sebelumnya, jadi kalian bisa cek aja. Dan langsung aja kita lihat dulu detailnya. Mana nih tagihan Anda, kita lihat ya. Nah ini dia. Jadi tagihan gua waktu masih di 20 Mbps itu di 426.000. Nah terus di bulan Juli itu yang masih pro rata itu 430.000, dan di bulan Agustus itu sekarang juga masih 430.000, dan sesuai dengan apa yang tertera di aplikasi gua yang sebelumnya, dimana cuma nambah 5.000 doang pas mau upgrade ke 30 Mbps kayak gitu ya. Jadi ini stabil ya, ini stabil, dan kita lihat juga bulan depan apakah beda lagi atau gimana. Dan mudah-mudahan sih ini stabil ya. Dan ini kalau kita lihat detailnya itu udah sama PPN, udah abonemen, dan udah biaya materai gitu. Jadi ini udah bersih ya 430.000. Dan ya menurut kalian kayak gimana? Atau pengalaman kalian kayak gimana setelah upgrade speed? Apakah berubah-ubah juga harganya atau ada yang stabil juga kayak gua? Nah by the way ini gua di daerah Lampung ya, dan selama ini gua belum menemukan masalah yang parah sih ya, maksudnya masalah yang terlalu kayak gimana gitu sampai membuat gue harus bikin laporan gitu, belum pernah sih, serius. Oke, dan kita langsung aja melihat FUP-nya. Mana ini gue back dulu, dan kita lihat FUP-nya di 30 Mbps tuh 112 GB udah kepake, dan limitnya itu 1100 GB. Nah kalau 1100 kayaknya ini 75% ya atau 50% ya di tabel tadi ya, gue lupa. Oke, dan kurang lebih kayak gitu aja video gue buat kali ini, singkat aja. Dan next gue bakal mungkin lebih rajin buat live streaming. Buat kalian yang main Valorant juga jangan lupa add gue, kita mabar bareng. Dan kita ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Peace out.